Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Penimanuk dari kelas B dengan NIM 201101112 Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pola data penyakit COVID menggunakan metode association rule dengan algoritma FP-Growth. Di sini yang pertama ada flowchart dari association rule. Di sini kita akan mulai, kemudian selanjutnya menghitung nilai confidence dari frequent item set. Kemudian di sini kita akan melakukan perbandingan dari nilai confidence dari frequent item set. Jika nilai confidence-nya lebih kecil daripada nilai minimum confidence, maka frequent item set-nya akan dihapus. Sebaliknya, jika nilai confidence-nya lebih besar atau sama dengan nilai minimum, maka akan digunakan sebagai aturan hasil, yaitu hasil frequent item set dan nilai confidence atau aturan asosiasi. Selesai. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada flowchart yang kedua, yaitu flowchart dari algoritma FP-Growth. Di sini kita mulai, selanjutnya kita akan menentukan minimum support dan minimum confidence. Selanjutnya menghitung frequent dari item dalam data, lalu frequent item minimum support. Di sini kalau jika tidak maka dihapus, jika ya dilanjutkan. Item-item disusun menjadi frequent item, lalu item-item disusun secara descending. Selanjutnya membangun conditional FP3, lalu membangun FP3. Selanjutnya membangun frequent item set, lalu jumlah frequent item set lebih kecil dari minimum support. Di sini ada frequent item setnya dihapus, lalu akan dilanjutkan dan mendapatkan hasil frequent item setnya. Selesai. Nah, di bawah sini ada penjelasan lebih lengkap dari flowchart algoritma FP-Growth. Pada flowchart algoritma FP-Growth, proses awal dimulai dengan menerima nilai minimum support dan nilai minimum confidence yang diberikan oleh user. Kemudian akan dilakukan perhitungan frekuen dari masing-masing item yang terdapat dalam data. Perhitungan ini dilakukan awal dari pemilihan item data yang akan dikelola. Setelah itu, support dari masing-masing item dibandingkan hasilnya. Jika frekuen dari item dalam data lebih besar atau sama dengan nilai minimum support, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, apabila lebih kecil dari nilai minimum support, maka item tersebut akan dihapus. Item-item yang melampaui nilai-nilai minimum support kemudian disusun secara descending, yakni secara berurut dari item dengan nilai frekuen yang paling besar hingga yang paling kecil. Item-item digunakan untuk membangun FP3 dengan tiap baris dalam data menjadi satu lintasan. Pada tahap pembangunan FP3 memungkinkan terjadinya penimpaan lintasan jika ada susunan item yang sama dengan susunan item lainnya. Jika terjadi penimpaan, maka support count simpul dari item yang tertimpa akan bertambah 1. Untuk menemukan frequent item set, maka dilakukan pembangunan kondisional FP3 yang menggunakan prinsip divide and conquer. Kemudian selanjutnya menemukan kombinasi item yang sesuai frequent item set, yakni jumlah frekuen dari kombinasi item lebih besar atau sama dengan nilai minimum support. Jika frequent item set lebih besar dari minimum support, maka kombinasi tersebut dihapus. Ini. Jika lebih besar, maka frequent item setnya akan dihapus. Jika frequent item setnya lebih besar atau sama dengan nilai minimum support, maka akan ditampilkan hasil frequent item setnya. Jika nilainya lebih besar, maka akan dilanjutkan untuk mendapatkan hasil frequent item setnya. Jika lebih kecil, maka frequent item setnya akan dihapus. Di sini ada rumus support A sama dengan jumlah transaksi per total transaksi. Nah, kita langsung masuk saja ke perhitungan manual menggunakan Excel. Ini adalah hasil print screen-nya. Kita langsung saja buka Excel. Di sini saya menggunakan contoh dari data vaksin. Ini adalah jenis-jenis vaksin. Di sini kita lihat yang pertama ada transaksi, lalu item yang dipilih adalah jenis-jenis vaksin, kemudian ada jumlah yang dibeli. Nah, di sini ada total ada 5 transaksi. Di sini ada item yang dipilih, ini adalah jenis-jenis vaksin. Yang pertama vaksin Sinovac,
AstraZeneca, vaksin Moderna, dan lainnya. Ini adalah jumlah vaksin yang dibeli. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yakni di sini tabel transaksi. Kemudian untuk di bagian sini kita menggunakan jenis-jenis vaksin. Nah, untuk data atau angka yang ada di dalam sini kita mendapatkannya dari, untuk yang pertama kita lihat di sini transaksi yang pertama ada vaksin Sinovac. Di sini kita lihat transaksi 1, apakah di sini ada vaksin Sinovac. Di sini hanya terdapat 1 vaksin Sinovac. Jadi di sini kita tulis 1. Selanjutnya kita cek untuk transaksi yang kedua, apakah ada pembelian vaksin Sinovac. Di sini tidak ada, jadi isi 0. Selanjutnya kita lihat di transaksi yang ketiga, apakah ada pembelian vaksin Sinovac. Di sini ada 1 pembelian, jadi kita tulis 1. Selanjutnya kita lihat ke transaksi yang keempat. Di sini tidak ada pembelian dari jenis Sinovac, jadi kita isi 0. Kemudian yang kelima, di sini hanya ada 1 pembelian vaksin Sinovac, jadi kita isi 1. Nah, seterusnya untuk vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, dan Confidencia, dan vaksin Janssen dilakukan perhitungan sama seperti vaksin Sinovac ini. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah transaksi. Jumlah transaksi didapat dari penjumlahan yang terbaca di sini. Seperti jumlah transaksi untuk vaksin Sinovac, di sini ada 1, 2, 3, maka jumlah transaksinya ada 3. Kemudian untuk vaksin AstraZeneca, di sini ada 1, 2, hanya ada 2, maka jumlah transaksinya ada 2. Selanjutnya untuk vaksin Moderna, di sini ada 1, 2, 3, jumlah transaksinya ada 3. Kemudian untuk vaksin Pfizer, di sini ada 1, 2, jumlah transaksinya ada 2. Untuk vaksin Vivax-nya di sini ada 1, jadi jumlah transaksinya hanya ada 1. Kemudian untuk vaksin Confidencia, di sini hanya ada 1 juga, jumlah transaksinya ada 1. Kemudian untuk vaksin Janssen, di sini ada 1, ada 2, maka jumlah transaksinya ada 2. Selanjutnya di sini kita menentukan total transaksinya. Di sini ada 5. Ini total transaksinya ada 5. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk mencari support A sama dengan jumlah transaksi dibagi dengan total transaksi. Ini untuk mendapatkan support, jumlah transaksi dibagi dengan total transaksi. Untuk jumlah transaksi, untuk yang pertama kita lihat untuk vaksin Sinovac ada 3, jadi 3 dibagi dengan 5 akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,6. Kemudian vaksin AstraZeneca di sini 2, jadi 2 jumlah transaksi dibagi total transaksi yaitu 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Selanjutnya untuk vaksin Moderna, di sini jumlah transaksinya 3, jadi 3 dibagi dengan 5 hasilnya 0,6. Selanjutnya untuk Pfizer, di sini 2 dibagi dengan 5 hasilnya 0,4. Selanjutnya untuk vaksin Zivivax, di sini hanya ada 1, jadi 1 dibagi dengan 5 hasilnya 0,2. Kita tambahkan dulu. Selanjutnya untuk vaksin Confidencia, di sini untuk vaksin Confidencia di sini hanya ada. Untuk Confidencianya di sini kita dapat 0,2. Selanjutnya untuk vaksin Janssen di sini 2 dibagi dengan 5, maka hasilnya yaitu 0,4. Selanjutnya kita lihat lagi untuk frekuent item setnya, di sini hanya terdapat 2, yaitu di vaksin Sinovac dan vaksin Moderna. Ini didapat dari
item set yang sering dibeli adalah vaksin jenis Sinovac A dan vaksin Moderna yaitu C sebanyak 2 transaksi. Di sini kita gunakan frekuen itemnya yaitu 60% atau 0,6, sehingga di sini hanya dapat 2 transaksi yaitu dari vaksin Sinovac dan vaksin Moderna. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pengerjaan dari MATLAB 2016. Ini adalah hasil perhitungan di MATLAB 2016. Mungkin hanya ini saja video penjelasan saya tentang metode association rule dengan algoritma FP. Sekian dan terima kasih.